Bahasa kita, bahasa Indonesia, sangat banyak menyerap kosakata dari bahasa Arab. Sangat banyak. Akan tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwa sebagian kosakata Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu mengalami pergeseran makna atau bahkan perubahan makna. Sebagai contoh misalnya kata hijab. Nah, kalau kita mendengar kata hijab, dalam persepsi orang-orang Indonesia saat ini, hijab adalah sejenis pakaian, busana yang menempel pada tubuh, yang menutupi tubuh seseorang, yang menutup aurat. Makanya kita sering dengar kata hijaber. Nah, maksudnya adalah pakaian yang perempuan pemakai pakaian yang menutup aurat tadi. Nah, padahal kata hijab kalau dikembalikan kepada bahasa Arabnya, hijab itu bukan sejenis pakaian. Kalau kita baca Al-Quran dan kita menemukan kata hijab di situ, maka hijab di situ bukan tentang pakaian, bukan tentang jenis pakaian atau pakaian yang dipakai oleh perempuan, bukan. Tapi hijab dalam bahasa Arab artinya adalah tabir penghalang, bukan pakaian. Makanya ketika kita baca kata hijab di Al-Quran, itu tidak boleh dipahami sebagai pakaian, karena di situ maknanya adalah tabir penghalang, bukan pakaian. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kata tajir. Tajir, kalau kita sering dengar kata tajir, di mana-mana kita menyebut atau mendengar kata tajir disebutkan oleh orang-orang Indonesia, bangsa kita, itu pemahamannya adalah kaya. Misalnya ungkapan orang itu sangat tajir, maksudnya orang itu sangat kaya. Padahal kalau kita kembalikan kata tajir ke bahasa Arabnya tajirun, maka tajirun artinya adalah pedagang, bukan kaya. Kalau kaya bahasa Arabnya adalah ghaniyun atau sariyun. Pedagang tidak selalu kaya dan orang kaya tidak selalu pedagang. Itu sebagai contoh, dua contoh. Contoh yang lain misalnya adalah sohibun. Apa artinya sohibun? Sohibun itu bentuk tunggal, mufrad. Bentuk jamannya adalah sohbun, bisa juga ashabun, bisa juga syihabatun, bisa juga sohabatun. Nah, apa artinya sohibun, sohabatun, syihabatun, ashabun, dan sohbun? Nah, ketahuilah, sohibun, sohabatun, dan yang lainnya tadi artinya bukan sahabat dalam pengertian bahasa Indonesia. Seperti yang kita sama-sama ketahui, dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata yang menyatakan hubungan antara dua orang, yang dua kata itu berbeda maknanya, yaitu teman dan sahabat. Teman adalah hubungan antara seseorang dengan orang lain yang cukup dekat, tetapi tidak sangat dekat, tidak sangat akrab, dan tidak memiliki kedekatan emosional serta hubungan psikologis yang sangat mendalam. Teman itu hubungannya biasa. Sedangkan kalau sahabat, maka di atas itu atau lebih daripada itu. Sahabat adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat secara psikologis, sangat akrab, sangat karib. Hubungan kejiwaannya pun sangat mendalam, saling percaya, saling setia. Rahasia di antara dua orang sahabat itu bahkan sering diungkapkan, diceritakan. Dan tidak ada lagi rahasia. Berbeda sama teman. Teman dan sahabat berbeda dalam bahasa Indonesia. Nah, pembedaan antara teman dan sahabat itu juga terjadi dalam bahasa Arab. Nah, bahasa Arab juga punya istilah tersendiri untuk menyatakan teman, juga punya istilah sendiri untuk menyatakan sahabat. Nah, lantas sohibun, sohbun, sohabatun, syihabatun, dan ashabun artinya sahabat atau teman. Nah, ketahuilah, sohibun itu artinya adalah teman, bukan sahabat. Maka sohibun, sohabatun, sohbun, syihabatun, ashabun itu artinya adalah teman, teman biasa. Bukan sahabat yang karib, bukan sahabat yang dekat, bukan sahabat yang saling percaya, yang rahasianya diberikan kepada sahabat tadi, tidak. Nah, bahkan kata sohibun juga diungkapkan bukan hanya orang yang sudah punya hubungan lama tapi tidak dekat. Tapi kata sohibun juga bahkan bisa dipakai untuk orang yang misalkan teman selintas.
Contoh misalkan, kalau misalnya saya berangkat naik bis dari Bandung ke Cirebon, naik bis sendirian, terus ketika saya sudah duduk di atas kursi, lalu ada orang lain duduk di samping saya, lalu saya ngobrol sepanjang jalan, meskipun tidak begitu banyak, kenalan, kemudian sepanjang jalan saya berbicara ngobrol, maka orang yang duduk di samping saya tadi, meskipun baru selintas kenalnya, baru sebentar kenalnya, itu juga disebut dengan sohib. Sohibun fis safar, teman dalam perjalanan. Maka sohib, sohabatun, ashabun, sohbun, dan sihabatun artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukan sahabat, tetapi teman, teman biasa. Lalu kalau sahabat apa bahasa Arabnya? Kalau bahasa Arabnya sahabat adalah ini, sodikun atau hamimun. Sodikun dari kata sodako, artinya benar atau jujur. Ini satu derivasi dengan kata sodikun, orang yang benar atau orang yang jujur, kebalikan dari kata kadzaba, kadzib, berdusta atau orang yang berdusta. Nah, sodikun itu artinya adalah sahabat yang saling percaya, yang saling jujur, saling memberikan rahasia, mengungkapkan cerita pribadi masing-masing, sangat rahasia dan tidak ada yang tersembunyi di antara dua sahabat tadi. Maka orang ketika sudah sangat dekat hubungannya, intim, sangat akrab, sangat saling percaya, saling setia, saling memberi nasihat, maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan sodiqun, yang dalam bahasa kita disebut dengan sahabat. Nah, sinonimnya ada yang lain, yakni hamim. Hamimun. Hamimun itu adalah, kalau kita lihat di kamus, itu artinya adalah al-qarib alladzi ihtamma bil amri. yakni orang yang sangat dekat yang memperhatikan urusan sahabatnya atau hamimnya. Kalau sodiq artinya adalah al-khillu al-habib, sahabat karib, sahabat dekat yang tercinta atau yang terkasih. Nah, maka kalau kita membaca teks-teks bahasa Arab, baik di Al-Quran, hadis maupun yang lain-lainnya, lalu kosakata itu kita temukan dalam bahasa Arab dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka perhatikan jangan sampai kita memahami kosakata itu dengan persepsi bahasa Indonesia, karena meskipun kata-katanya sama, berasal dari kata yang sama dari bahasa Arab, tapi ketika dia sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu sudah mengalami pergeseran makna. Sehingga kalau kita memahami suatu teks, suatu ayat, suatu hadis, maka gunakanlah pemahaman menurut bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat.